Selamat siang, Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk para tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Nilu Puspa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak dan Ibu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Manggarai Barat, penanggap dari beberapa institusi, Ocean Clean Up, Second Muse Indonesia, Indecon, Danish Embassy, Instellar, dan Area, para pelaku ekonomi sirkular, para pelaku desa wisata, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Dialog Inovasi Pembelajaran Ekonomi Sirkular di Destinasi Wisata. Saya Mica dan rekan saya Diki dan kami akan membantu acara pada hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Goto Impact Foundation dengan teman-teman Changemakers di bawah program Catalyst Changemakers Ecosystem, yaitu suatu perjalanan transformatif bagi para Changemakers untuk berinovasi bersama menyelesaikan permasalahan spesifik di beberapa lokasi di Indonesia. Dan tahun lalu, di gelombang kedua, para changemakers dari CCE 2.0 telah mengimplementasikan solusi inovatif seputar ekonomi sirkular di Bali, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Nah, Nisha, hari ini tuh hari yang sangat menyenangkan ya, karena setelah 1 tahun implementasi, kita akan siap-siap untuk mendengarkan berbagai insight dan juga wawasan yang ada yang didapatkan dari masing-masing konsorsium, baik di Bali, Labuan Bajo, ataupun di Danau Toba. Dan menariknya juga bakal ada diskusi interaktif di mana para hadirin bisa berdiskusi secara langsung dengan para changemakers dan didampingi oleh penanggap. Jadinya diskusinya makin menarik. Nah, tapi jangan khawatir juga nanti teman-teman, kenapa ketika di breakout room kalian bisa bersuara gitu ya dan memberikan pandangan kalian juga. Biar sama-sama ini bisa menjadi bahan learning tidak hanya untuk Goto Impact Foundation aja, tapi untuk seluruh patriot ekonomi sirkular yang ada di Indonesia. Betul, jadi nanti ditunggu aja sesi breakout room-nya. Nanti kita sangat mendorong teman-teman sekalian untuk berpartisipasi langsung biar bisa sama-sama belajar nih. Siapa tahu ada ide-ide baru atau solusi yang lebih konkret. Dan kita bersama-sama tadi yang dibilang Niki juga mengembangkan inovasi ekonomi sirkular. Oke, nah untuk memulai acara yang baik ini, kita pengen kasih polling dulu nih gitu. Polling apa tuh kalau Jadi boleh tahu? polling tentang kita pengen ngelihat seberapa beragam sih orang-orang yang datang hari ini. Jadi nanti bakal ada satu polling yang akan membuat pertanyaan mengenai gender dan juga disabilitas. Jadi teman-teman bisa isi aja pollingnya karena data yang akan diambil ini salah satu bentuk kita untuk mendorong inklusivitas yang ada di seluruh lingkungan, terutama di Goto Impact Foundation. Nah, teman-teman bisa langsung isi aja ya. Iya, bisa diisi aja teman-teman udah muncul nih udah pada ngisi juga. Kita tunggu kayak semenit kayak untuk bisa mengisi ini poll kecilnya ini. Oke. Di ruangan ini juga udah lumayan rame ya yang datang. Udah berapa Wah, nih? udah 100 109. Kalau teman-teman yang baru masuk nih boleh langsung diisi pollnya aja ya. Iya. Dan buat teman-teman yang juga membawa pasukan dari masing-masing institusi, mungkin juga langsung diajak juga teman-temannya untuk segera join. Karena bentar lagi acara akan segera dimulai. Betul. Oke. Oke, kita tunggu 10 detik lagi kali ya, biar pas semenit nih. Oke. Sudah 60 yang isi. Oke. Oke. Oh, Kita langsung lanjut aja ya mungkin. Oke. Sedikit lagi ngisi biar mencapai ini minimal yang kita cari. Oke. Teman-teman. Buat teman-teman yang belum ngisi, silakan. Mudah banget ya, tinggal diklik aja. Iya, udah langsung muncul di layarnya. Oke. Boleh. Teman-teman yang baru masuk boleh langsung diisi saja. Oke. Aku end poll-nya ya, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman udah mau ngisi poll kecil dari kita ini. Dan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kayaknya kita harus nyapa teman-teman di sini gak sih? Nggak boleh kita kenalan dikit lah. Yes, karena kan kita tahu ya,
dari terakhir yang dikasih panitia itu udah lebih dari 200 orang yang Oke. mendaftar. Wow. Jadinya tentunya pastinya nggak datang Hmm, dari satu daerah doang kan, betul. tapi datang dari seluruh pelosok Nusantara untuk bersama-sama belajar melalui project closing dialog inovasi ini gitu. Oke. Nah, kita pengen tahu nih dari teman-teman gitu, dari pandangan teman-teman. Karena kan teman-teman datang ke sini dengan niat untuk belajar gitu ya. Nah, ketika teman-teman datang ke sini tuh perasaan apa sih yang dibawa sehingga nantinya bisa menyerap pelajaran, wawasan, dan insight dan bisa menerapkannya di project masing-masing. Mungkin teman-teman bisa langsung tuliskan satu kota yang paling menggambarkan perasaan kalian untuk sama-sama menikmati dan Uh-uh. menyaksikan acara kali ini. Oke. Bisa ditulis satu kota, kemudian alasannya kenapa gitu. Iya, kalau kamu sendiri gimana nih? Hari ini kota Oke, apa? hari ini kayaknya mungkin Palembang kali Kenapa ya. tuh Palembang? Karena Palembang itu sangat filosofis. Oh, Dan aku oke. percaya bahwa setiap apa yang dikerjakan para change makers kita dan para pelaku ekonomi sirkular ini juga sangat wise gitu ya untuk kemajuan dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada di Oke. Indonesia. Buruan yuk teman-teman bisa Yap. langsung ditulis di kolom chat. Oke, teman-teman kita bacain kali ya. Oke. Jangan lupa Oke. alasannya juga teman-teman. Ada satu nih, Mitch. Iya nih satu. Katanya Jakarta karena lagi rushing dan sedikit mendung. Aduh, Waduh. tapi semoga habis ikut acara jadi happy lagi ya. Jangan Oh. mendung-mendung kayak udaranya. Jadi pre-nya mendung, post-nya sumringah. Iya, happy. Ada teman-teman ini dari Makassar, tapi kenapa Makassar nih? Kenapa harus Iya. Makassar? Makassar mungkin ada coto Makassar gitu ya. Lapar jadinya kalau gitu. Betul. Belitung. Kenapa tuh Belitung, Mitch? Sunny day di pantai. Oh, mungkin dia lagi leha-leha. Kalau leha-leha biasanya kan kalau di Bali sambil baca buku, ini sambil Zoom gitu. Iya, karena belajar bisa datang dari mana aja. Betul. Golomori, lapar, kangen makan ikan bakar enak di pinggir pantai. Ini nih ada yang menarik dari Telatah Bocah, Muntilan. Aku bisa nih nyanyinya. Ojo kene kodi banding banding ke, bener ya? Iya, jadi happy berarti. Iya, semangat gotong royong yang dibawa di sini. Bener-bener Oke. datang dari seluruh Nusantara ya. Benar. Ada dari Jawa, ada dari ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, mungkin dari Kalimantan atau Eastern Indonesia. Kita belum lihat nih nama-namanya. Ini ada Medan, pengen makan durian. Aduh, kayak pada lapar semua ya. Semoga udah pada makan siang ya tadi. Oke. Oke. Mu- Tuh Bandung, sejuk suasana nyaman buat ngobrol bareng keluarga. Purwokerto, karena lagi saya ingin slow living di desa-desa. Aduh, pengen Wow. juga slow living kayak Iya, gitu. karena kan setiap kota di Indonesia itu memang punya ciri khas dan uniqueness-nya masing-masing Iya. ya gitu. Jadi ketika kita mendengar satu kota, itu biasanya langsung ada satu perasaan yang sangat identik yang Bener-bener. menggambarkan kota itu. Oke. Oke, nah kita udah tahu nih Mm-mm. perasaan yang dibawa gitu ya dari kota masing-masing untuk menyambut acara ini dengan baik. Selanjutnya mungkin kita langsung aja mendengarkan kata sambutan sebagai pintu pembuka dari GoTo Impact Foundation yang kali ini akan diwakilkan dari Chairperson dari GoTo Impact Foundation, Ibu Monica Odang. Kepada Ibu Monica Odang, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu bagi kita semua. Senang sekali saya bisa berada di sini hari ini, terutama dengan orang-orang yang luar biasa. Tadi sambutan dari MC sudah mengindikasikan bahwa kita ada representatif dari seluruh Indonesia. Terutama saya sangat bahagia acara ini tentunya dihadiri oleh Ibu Niluh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Ada juga para pelaku ekonomi sirkular, para pelaku desa wisata, dan tentunya para change makers yang telah bergabung dengan jaringan kita, Catalyst Change Makers Ecosystem. Saya Monica Odang dari Goto Impact Foundation mengucapkan selamat datang di acara Dialog Inovasi hari ini. Hari ini teman-teman change makers dan CCE 2.0
akan berbagi wawasan dan pembelajaran yang diambil dari implementasi solusi-solusi mereka yang terjadi di 3 daerah, di Bali, Danau Toba, dan juga Labuan Bajo. Kenapa kita mau melakukan, acara di hari ini? Kenapa kita merasa bahwa dialog ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting? Karena di Goto Impact Foundation ini kami memiliki suatu mimpi yang sangat besar, di mana kita ingin melihat bahwa setiap orang di Indonesia itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan lebih efektif, lebih mudah, dan tentunya dengan lebih cepat. Dan CCE ataupun Catalyst Changemaker Ecosystem ini adalah salah satu cara kita mewujudkan impian tersebut. Di CCE 2.0 ini kami tidak hanya memberikan pendanaan untuk implementasi solusi, tapi kami juga memastikan bahwa para changemakers ini memiliki kemampuan untuk berinovasi dan juga memiliki pola pikir yang adaptif, dan juga yang paling penting adalah membentuk atau memiliki ekosistem yang mendukung. Ini semua itu tujuannya apa sih? Supaya inovasi yang mereka hasilkan itu tidak sekedar benar-benar sesuatu yang baru, tetapi benar-benar menciptakan suatu lingkungan yang tentunya bisa menjadi lingkungan yang bebas sampah, bisa meningkatkan, ekonomi dari masyarakat lokal juga. Nah, inovasi ini tentunya bukanlah suatu proses yang, sekali dimulai dan sekali terjadi kemudian selesai. Inovasi ini adalah suatu proses yang tentunya terus berjalan, dan untuk mencapai suatu perubahan yang nyata, kita tuh harus terus belajar, beriterasi, dan berevolusi. Setelah 1 tahun kita, mengimplementasikan project ini ya, jadi para change makers kita ini sudah mengumpulkan begitu banyak pembelajaran. Dan pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapatkan ini tentunya, merupakan wujud dari keberanian mereka. Keberanian dalam hal apa? Keberanian dari mereka untuk mencoba pendekatan baru, untuk bisa keluar dari cara-cara yang kurang efektif, keberanian dari mereka untuk bereksperimentasi, keberanian dari mereka untuk bebas dari segala macam batasan, baik itu dari pola pikir, wawasan, keahlian, maupun pendanaan. Nah, kami yakin bahwa pembelajaran ini juga dapat bermanfaat untuk proyek yang sedang atau akan teman-teman jalankan. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa berdialog, mendapatkan perspektif baru, saling bertukar wawasan maupun pengalaman, dan tentunya yang paling penting adalah untuk kita bisa berjejaring. Karena bisa jadi hari ini adalah awal dari suatu kolaborasi-kolaborasi besar di masa mendatang. Jadi saatnya kita untuk meningkatkan wawasan dan memperluas dampak. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak kepada Ibu Mon yang sudah memberikan kata sambutan. Satu hal yang paling aku ingat tadi adalah dari Goto Impact Foundation sendiri juga memberikan pendampingan bagaimana caranya change makers ini terus memiliki upaya untuk berinovasi agar mereka nanti tidak hanya terkukung gitu ya bahasanya dari batasan-batasan yang ada, mampu berani untuk keluar dari semua tantangan yang ada untuk menciptakan sesuatu hal yang bermakna untuk masyarakat yang ada di daerah mereka sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Monica Odang. Betul, terima kasih Bu Mon. Nah, selanjutnya ada yang nggak kalah menarik nih. Selanjutnya akan ada pidato utama yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Niluh Puspa selaku Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Jadi untuk kepada Ibu Niluh Puspa kami persilahkan. Hai, terima kasih untuk MC Mas Diki dan Mbak Micha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya sayangi Ibu Monica Odang, Ketua Yayasan Goto Impact Foundation, kemudian juga seluruh alumni program Catalyst Changemaker Ecosystem atau CCE 1.0, 2.0, and 3.0.
Juga saya menyapa seluruh partner dari Goto Impact Foundations, baik itu strategic partners, implementation partner, pemerintah pusat dan daerah di lokasi proyek implementasi solusi dari Catalyst Changemaker Ecosystem 3.0, juga semua aktivis, komunitas, dan juga organisasi peduli sampah yang hadir pada siang hari ini, lembaga donor atau investor, akademisi, teman-teman media, dan juga semua Ibu, Bapak, hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak semuanya, meskipun dilakukan secara online, tapi saya rasa tidak mengurangi semangat kita, semangat dari Goto Impact Foundation untuk menyatukan kita semua dalam satu visi, dalam satu gagasan bersama yang mudah-mudahan bisa hadir dari dialog-dialog yang dilakukan hari ini. Saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Goto Impact Foundation atas penyelenggaraan dialog inovasi terkait pembelajaran sirkular ekonomi di destinasi wisata, yang sekaligus juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif luar biasa yang dihadirkan melalui kegiatan Catalyst Changemaker Ecosystem atau CCE yang sudah berjalan sekian lama. Selama hampir 2 tahun ini, Kementerian Pariwisata sudah menjalin kerjasama strategis begitu dengan Goto Impact Foundation, dan selama itu pula tidak surut kami merasakan antusiasme luar biasa dari para pembawa perubahan atau yang disebut sebagai change makers, dan juga seluruh jejaringnya dalam mengupayakan destinasi wisata yang bebas sampah, pengembangan kapasitas, dan juga munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru masyarakat lokal yang tumbuh seiring dengan berkembangnya pariwisata yang berkelanjutan. Saat ini kita sudah berbicara tidak hanya tentang mass tourism, tapi kita berbicara quality tourism dan sustainable tourism. Sejalan dengan program Catalyst Changemaker Ecosystem ini, Kementerian Pariwisata sudah mengimplementasikan berbagai program untuk menangani sampah di destinasi wisata, mendukung pariwisata yang bersih dan berkualitas, juga mendorong ekonomi sirkular. Ada kegiatan yang sudah kita lakukan sejak 2021 hingga 2024 ya, yakni program pendampingan pengelolaan sampah yang kita lakukan bersama. Di antaranya di dalamnya ada penyusunan SOP, pembentukan unit pengelolaan sampah, kampanye, dan juga tentu saja adalah edukasi tentang pengelolaan sampah. Ada juga program 3R yang sudah sering atau bahkan sudah dalam beberapa tahun terakhir terus digaungkan, bagaimana sampah tidak hanya dibuang ke landfill, tapi bagaimana dia bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, bisa didaur ulang, dan sehingga bermanfaat untuk manusia dan juga lingkungan. Dan juga ada pelatihan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Ada beberapa kegiatan di tahun 2024 yang sudah berjalan, diantaranya ada edukasi pemilahan sampah kepada siswa SD SMP di Desa Tumpak Mandalika dan juga Besakih Bali. Kebetulan akhir tahun 2024 itu saya sempat berkunjung ke Desa Besakih dan melihat langsung apa yang sudah dilakukan, juga dampak positif yang langsung diceritakan oleh masyarakat di sana kepada saya. Jadi ini apresiasi yang luar biasa atas dukungan yang sudah dilakukan oleh Goto Impact Foundation. Juga ada pemanfaatan sampah residu menjadi green product yang juga dilakukan di Desa Besakih, dan waktu itu saya juga melihat langsung bagaimana proses pembuatannya. Kemudian pengelolaan sampah di TPS 3R dan pemanfaatan pangan pisang di Desa Hariara Pohan, Danau Toba. Edukasi pemilihan sampah dan aksi bersih pantai waktu itu di Desa Golomori, Labuan Bajo. Nah, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, saya banggakan, di tahun 2025 ini Kementerian Pariwisata sudah menyusun program-program strategis, dan salah satu program yang kami susun dan menjadi flagship program adalah Gerakan Wisata Bersih, yang mana ini didasari oleh kegelisahan kita bersama melihat bagaimana destinasi kita ini selalu dikeluhkan terkait dengan sampah, terkait dengan toilet yang tidak bersih, dan ini
semakin tahun akan semakin memengaruhi jumlah wisatawan yang datang. Nah, program gerakan wisata bersih ini merupakan suatu gerakan aksi nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan destinasi wisata melalui penanganan sampah dan juga pengelolaan toilet bersih, memperhatikan kenyamanan dan juga kesehatan pengunjung, juga untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan aspek health and hygiene dalam Travel and Tourism Development Index atau TTDI, serta menjadi pilar penting dalam Sabta Pesona Pariwisata. Kalau kita bicara TTDI, saat ini memang posisi kita di TTDI itu sudah luar biasa pencapaiannya. Dari posisi 32 tahun kemarin kita berhasil naik 10 peringkat menjadi posisi 22. Tetapi ada yang masih rendah, yakni di pilar health and hygiene, di mana kita ada di posisi 89 dari 119 negara. Dan kalau kita bicara rata-rata untuk Asia, skor kita itu berada di bawah rata-rata Asia Pasifik dan Asia Tenggara, yakni di angka 3,7, sementara rata-rata Asia di 4, something, saya lupa angka tepatnya. Tapi kita di bawah rata-rata ini tentu harus menjadi motivasi kita bersama untuk meningkatkan kebersihan di destinasi wisata. Dan gerakan wisata bersih ini tidak hanya fokus pada kebersihan fisik saja, tetapi juga pada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan dari destinasi wisata. Ada beberapa hal yang gerakan wisata bersih. Yang pertama tentu saja kita perlu untuk menaikkan awareness tidak hanya masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi, tetapi juga adalah wisatawan itu sendiri melalui edukasi dan juga kampanye. Kemudian kita juga baik untuk memberikan penyediaan fasilitas pendukung di setiap destinasi wisata agar mereka mampu menangani dan juga mengelola sampahnya. Kemudian kami juga melakukan aktivasi gerakan wisata bersih ini dengan aksi bersih-bersih di destinasi wisata, kemudian juga sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Kami juga tentu saja akan memberikan penghargaan dan juga insentif dan pembentukan Satgas Wisata Bersih, di mana pembentukan secara internal saat ini sudah kami lakukan dan masih dalam proses untuk bagaimana kita bisa melibatkan seluruh stakeholders, tidak hanya Kementerian Pariwisata, tetapi juga kementerian yang lain, kemudian swasta, akademisi, komunitas, dan berbagai sosial kemasyarakatan yang peduli tentang kebersihan dan juga kesehatan destinasi wisata. Selain untuk menjaga kebersihan, program ini juga mendorong bagaimana pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi serta peningkatan standar kebersihan toilet untuk kenyamanan wisatawan. Kami berharap benar-benar sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia dan menjadi standar kebersihan dan juga kesehatan di setiap destinasi yang ada di Indonesia. Nah, kolaborasi dengan Gotoh Impact Foundation melalui program Catalyst Changemaker Ecosystem 2.0 tahun 2024 yang sudah dilaksanakan di Bali, Labuan Bajo, dan Danau Toba sebagai pilot project melalui kegiatan edukasi pemilahan dan juga pengolahan sampah menjadi satu produk. Selain itu, Kementerian Pariwisata bersama dengan Bappenas ini juga sudah menyusun pedoman prinsip Blue Green Circular Economy untuk sektor pariwisata dalam rangka mendukung pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan juga mengedepankan pariwisata berkelanjutan. Salah satu inisiatif best practice dalam penerapan circular economy di industri pariwisata adalah Potato Head Bali, yang tentu sudah kita tahu bersama, begitu mereka sudah menerapkan yang namanya zero waste to landfill, mendaur ulang ya plastik ini menjadi furniture, bahkan menjadi satu etalase yang sangat besar di Potato Head gitu. Mereka juga memanfaatkan sisa makanan sebagai kompos dan juga energi terbarukan. Kemudian ada sustainable hospitality dengan properti yang ramah lingkungan dan program edukasi wisata hijau bagi tamu. Itu saya beberapa pekan yang lalu juga sempat berkunjung ke Waterboom Bali
di mana Waterboom Bali ini juga sudah menerapkan pengelolaan sampah yang baik, begitu mereka benar-benar mengelola sampahnya di dalam, tidak keluar, dan kemudian sampah itu digunakan kembali untuk bagaimana merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam kawasan mereka, kawasan Waterboom, termasuk juga bagaimana mereka menggunakan solar panel sehingga itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk energi di kawasan mereka. Saya lihat juga kalau di Jakarta misalnya di Ragunan gitu, mereka juga sudah menerapkan pengelolaan sampah yang benar-benar mereka selesaikan di dalam kawasan mereka, tidak keluar ke TPA. Ini juga tentu hal-hal seperti ini perlu untuk kita apresiasi dan perlu untuk kita copy, kita lihat, bisa kita terapkan di berbagai destinasi yang ada di seluruh Indonesia. Program-program seperti ini adalah satu upaya transformasi yang mampu menciptakan multiplier effect ya, melalui peningkatan kualitas destinasi wisata. Maka dari itu diperlukan tentu saja dukungan dan juga kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kemudian komunitas, akademisi, dan wisata. Wisatawan juga seluruh masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun ekosistem pariwisata yang lebih bertanggung jawab untuk menjadikan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan juga berkelas dunia. Sebagai penutup siang hari ini, saya yakin bahwa semangat berbagi dan juga berkolaborasi yang kita bangun bersama dalam kegiatan ini pasti dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan bukan hanya untuk pariwisata tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian alam kita. Kementerian Pariwisata pun mengundang para change makers untuk secara langsung menjalin kolaborasi dengan kami bentuk pencontohan inovasi misalnya, pelatihan, peningkatan kapasitas, kampanye, atau mungkin ada ide-ide model kolaborasi lainnya, kami sangat terbuka untuk kita bisa berkolaborasi bersama. Saya rasa itu bisa saya sampaikan siang hari ini. Dan sekali lagi selamat untuk Gotoh Impact Foundation untuk acara ini, dan terima kasih juga sudah menyelenggarakan kegiatan yang saya yakin manfaatnya bisa kita rasakan bersama, tidak hanya di industri pariwisata saja. Dan harapannya ini dapat berjalan lancar kegiatan hari ini bagi bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Bu Nilu atas pidatonya. Tadi udah disampaikan ya bahwa sisi itu merupakan komitmen kita untuk mendukung Kemenparekraf untuk mengoptimalkan desa wisata nih, dari kebersihannya, dari pengembangan kapasitasnya, dari peningkatan fasilitasnya, awareness dan lain sebagainya. Dan tadi juga mention tentang desa wisata ya, dan beberapa teman-teman desa wisata kita tuh udah hadir bersama kita. Jadi halo teman-teman desa wisata, semoga juga bisa sharing-sharingnya di acara hari ini. Abis ini kita bakal tahu lebih lanjut dulu sebelum ke sesi breakout room, lebih lagi tentang inovasi yang dilakukan 3 konsorsium ini di Bali, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Jadi kira-kira siapa ya perwakilan dari teman-teman konsorsium ini? Yes, nanti setelah ini kita akan menyaksikan secara langsung dari masing-masing konsorsium akan mempresentasikan inovasi implementasi mereka 10 menit per konsorsium. Siapa sih orang-orangnya? Nah, kita lihat. Wow, udah ada tadi kan spill-spill siapa aja yang nanti akan menjadi perwakilan dari masing-masing konsorsium. Nah, teman-teman mungkin boleh mulai mengambil pena dan juga buku atau buka notes di HP ya untuk mencatat informasi-informasi yang penting bagaimana keberhasilan dari 3 konsorsium ini mengimplementasikan inovasi yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, langsung aja yang pertama kita akan memanggil
perwakilan dari Samosir Malatam yang akan fokus membahas bagaimana pengelolaan sampah plastik dan pencegahan food loss yang ada di Danau Toba. Yang kali ini akan diwakilkan oleh Kak Lauren Simanjorang atau biasa dikenal dengan Kak Kardo. Kepada Kak Kardo, kami persilahkan. Halo, terima kasih kepada Mas Ong dan Mbak Micha untuk kesempatan yang diberikan kepada kami Konsorsium Samosir Malatam. Dan demikian juga dengan hadirin sekalian yang kami muliakan, kami bersyukur hari ini. Perkenalkan, kami dari Konsorsium Samosir Malatam boleh sharing tentang apa yang kami kerjakan di proyek Samosir Malatam. Kami adalah konsorsium yang terbentuk dari dua organisasi, yaitu Aksata Pangan, sebuah nirlaba yang berdedikasi untuk mengatasi masalah susut pangan, limbah makanan, dan ketahanan pangan di Medan, dan juga Roda Hijau yang merupakan startup yang terlibat dalam manajemen sampah dengan fokus untuk membangun sistem pengolahan sampah. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, selamat datang di salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, yaitu kawasan Danau Toba, yang juga merupakan bagian dari Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Sebuah kawasan yang terbentuk dari letusan mahadasyat supervulkan purba bernama Gunung Toba, 3 kali meletus begitu dahsyatnya, sehingga membentuk kaldera raksasa dan bentang alam yang begitu indah, dan menghasilkan kekayaan geologi, hayati, dan budaya khas Danau Toba. Terinspirasi dari peristiwa yang maha dahsyat ini, maka kami ambil nama proyek ini Samosir Malatam, dengan harapan Malatam itu bahasa Batak yang artinya dahsyat. Kiranya dari program yang kecil ini bisa berdampak dahsyat dan menjadi contoh bagi tempat lain nanti ke depannya untuk mengembangkan destinasi wisata. Saat ini kami berada di Kenegerian Sihotang, lebih tepatnya di Desa Hariara Pohan. Mungkin kalau disebut Desa Hariara Pohan atau Kenegerian Sihotang, kita lebih familiar dengan Bukit Holbung. Seperti di dalam gambar yang kita lihat itu adalah Bukit Holbung. Pada tahun 2020 bukit ini meraih penghargaan dan masuk dalam 3 besar dataran tinggi dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API, dan puncaknya tahun 2023 lalu, Bukit Holbung mampu menembus 75 besar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, meraih penghargaan juara 2 dalam kategori homestay dan toilet umum. Waktu kami merancang program ini tahun 2023, kunjungan wisatanya sudah mencapai 47.048 pengunjung per tahun. Lalu tahun 2024 meningkat menjadi 82.215 pengunjung, dan hanya bulan Januari 2025 ini kunjungan wisatanya saja sudah mencapai 50.000, atau sudah mencapai setengah dari kunjungan wisata tahun 2024 lalu. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah permasalahan. Tempat ini unggul dalam wisata. Begitu banyak pemandangan indah yang bisa dilihat di sana. Ada kampung Hutasi Marmata yang begitu ajaib di sana ya. Sebuah kampung megalitikum yang masih asli dan asri. Namun tempat ini mengalami permasalahan di dalam pengelolaan sampah dan pangan berlebih. Mari kita lihat slide berikutnya. Lalu apa yang kami lakukan di sana bersama dengan kelompok masyarakat, kelompok pengelola desa wisata Hariara Pohan, dan kepala desanya yang sangat luar biasa mendukung program ini. Mereka lah yang membawa desa ini sampai ke dalam juara 2 Anugerah Desa Wisata tahun 2023 lalu. Kami membangun satu sistem manajemen pengolahan sampah yang meliputi layanan angkut. Jadi tercipta layanan angkut ke setiap huta atau perkampungan, dan setelah sampah itu diangkut, yang tentunya di tiap huta itu kami siapkan juga tempat sampah yang terpilah, maka sampah itu dibawa ke fasilitas TPS 3R. Di sana sampah ini kemudian diolah, ya, yang bernilai baik dijual kepada pengepul. Lalu plastik yang tidak berguna kami ubah lewat inovasi virolisis menjadi solar yang dapat digunakan untuk operasional TPS 3R, dan juga untuk komunitas dipakai untuk alat-alat pertanian. Dan kami juga menghasilkan cindramata dari hasil olahan sampah plastik itu yang nanti dibuat menjadi jam, dibuat menjadi semacam gelas, dan begitu banyak lagi cindera-cindramata lainnya, termasuk juga ekobrik yang dipakai sendiri untuk di kampung di sana. Kami juga di sana membangun sopo pangan, seperti arti namanya dalam bahasa Batak sopo, rumah. Bangunan ini akan digunakan untuk mengolah sopo pangan yang berpotensi terbuang. Jadi di tempat ini ada pisang singali-ngali yang terbuang karena tidak ada harganya dan rasanya juga tidak begitu enak kalau dimakan langsung. Ini diolah dengan sedemikian rupa bersama dengan kelompok masyarakat tadi untuk menjadi komoditas unggulan, ciri khas dan oleh-oleh dari Desa Hariara Pohan atau Kenegerian Sihotang ini, yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini semua kami bentuk dan juga nanti akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan inilah nanti yang akan menunjang proses manajemen pengolahan sampah dan juga berjalannya sopo pangan tadi. Sehingga nanti ke depannya, dan sudah berjalan saat ini,
sudah ada ekowisata dan juga eduwisata yang dilakukan oleh kelompok pengelola desa wisata di Hari Harapohan. Maka setelah kami berjalan selama 1 tahun, dampaknya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat sudah hampir 3 ton, 2.758 kg sampah terkumpul, dan dari sampah yang terkumpul ini sudah 85% sampah yang terkelola. Lalu sebesar 442 kilo pisang singali-ngali tidak lagi terbuang begitu saja, tapi sudah menjadi keripik, ya, keripik yang diolah dan menjadi ciri khas dari Kedegerian Sihotang atau Bukit Holbung ini. Dan dari kegiatan ini kita berhasil menciptakan 9 green jobs. Ya, di dalam fasilitas Sopo Pangan, TPS 3R ada sekitar 9 orang yang ikut terlibat full time untuk menjalankan semua sistem yang ada. Dan mulai dari bulan 9 program ini diimplementasikan, itu sudah ada 12 juta rupiah angka peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok pengelola desa wisata yang menjalankan program ini. Lalu di dalam semua hal yang kami capai ini, apa yang dapat kami pelajari? Kami konsorsium menyadari sejatinya kita itu hadir sebagai katalis, memampukan kelompok untuk melakukan bagian mereka, namun realitanya seringkali kelompok tidak melakukan apa yang kita harapkan atau apa yang kita rencanakan bersama. Seringkali ada hambatan komunikasi internal antara mereka yang kami juga kurang mengerti, sehingga hal ini membuat kami harus melakukan inovasi, melakukan pendekatan-pendekatan seperti iterasi dan juga interaksi kolaborasi. Kami menemukan seringkali ritme kerja, pemahaman, kesadaran akan urgensi ya dari kelompok pengelola desa wisata ini tentang masalah yang mau kita tackle itu cukup berbeda dengan yang kami rasakan. Akibatnya ya sering terlambat rapat atau pencatatan data sering abai ya atau tidak mengenal istilah deadline ya, dan juga hasil uji coba barang-barang upcycling produk-produk belum dikerjakan dengan maksimal. Ini juga kami lihat kerelaan waktu mereka dalam mengerjakan tugas ternyata tidak seperti yang kita rencanakan bersama. Ini membuat kami harus memutar otak apa yang harus dilakukan. Maka yang kami lakukan adalah kami melakukan iterasi. Secara perlahan-lahan kami mendampingi masyarakat dan terus menyampaikan bahwasanya kita harus fokus pada nilai yang akan kita capai. Nilai apa yang ingin kita capai di dalam program Samosir Malatam ini sampai mereka kemudian mengerti dan membangkitkan rasa kepemilikan mereka, rasa keinginan mereka untuk membangun program ini dan menjalankannya secara kontinu. Lalu kami juga melakukan interaksi dan kolaborasi yang kuat dengan kepala desa, pengurus badan usaha milik desa, BUMDes, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini yang membuat kelompok semakin semangat karena di dalam setiap permasalahan yang ada, desa kini hadir, BUMDes hadir, dan tokoh masyarakat hadir mendukung mereka, mencarikan solusi, bahkan bekerja bersama-sama di dalam menjalankan program Samosir Malatam. Slide berikutnya. Bersyukur dalam CCL Lab, Go to Impact mengajak kami untuk menganalisa masalah dengan tepat, berkolaborasi, dan berinovasi menghasilkan solusi yang tepat. Kami belajar bahwa masalah yang hidup perlu penyelesaian yang tepat. We learn that living problems need living solution. Ya, kami melihat ternyata circular economy itu bukan hanya melainkan sebuah proses penyempurnaan, bukan hanya sebuah desain, tapi melainkan sebuah proses penyempurnaan, refining, untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam memecahkan masalah sosial. Dan dibutuhkan interaksi yang kuat dengan kelompok pengelola desa wisata, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, ya, badan pengurus desa, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat itu seharusnya berada di pusat inovasi sebagai kontributor aktif. Di dalam program ini, di akhirnya, yang tadinya kita hanya bersama dengan kelompok pengelola desa wisata melakukannya, sekarang seluruh desa sudah terlibat dengan sungguh-sungguh. Kami melihat kehadiran desa, kepala desa langsung memimpin dan juga memberikan bantuan tenaga kerja dari desa, ya, BUMDes, badan usaha milik desa, juga hadir untuk bekerja bersama, mengolah sampah, mengolah pangan, ya, dan mereka juga bersama-sama kami memikirkan bagaimana pengembangan inovasi ekowisata dari Desa Hari Harapohan ini ke depannya, dan juga kami dapat melihat peningkatan jumlah volume sampah yang terkelola sudah 100% sekarang. Kemudian juga sistem pengolahan sampah yang terus berjalan, tidak lagi ada masalah kadang berhenti, kadang berjalan. Dan kami juga sudah mulai melihat diversifikasi produk Sopo Pangan yang tadinya hanya menghasilkan keripik, sudah mulai menghasilkan bolu, sudah mulai menghasilkan bolen pisang, dan begitu banyak produk-produk lain juga yang dihasilkan di TPS 3R.
Dan pada puncaknya ketika dalam rapat bersama dengan desa dan seluruh masyarakat, kami melihat semangat dari kepala desa untuk mengeluarkan dan mengeluarkan peraturan desa tentang bagaimana kita mengolah sampah dan menangani sampah di Desa Hariara Pohan. Maka pembelajaran penting yang kami pelajari dari program Samosir Malatam ini, ternyata yang terpenting itu semua adalah pendampingan dan pelatihan. Kami percaya sumber daya manusia yang perlu dibangkitkan, diberdayakan, karena mereka adalah penggerak dari semua sistem yang ada. Indikator keberhasilan dari program Samosir Malatam bukan output, sampah terangkut, jumlah sampah terolah, tetapi dari bagaimana proses melibatkan kelompok masyarakat, melibatkan desa, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan badan usaha milik desa, kelompok ibu-ibu PKK, seluruh komponen elemen-elemen yang ada di desa. Dan bersama-sama untuk bagaimana program ini dapat berkesinambungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mari bergerak, berdampak bersama. Horas, horas, horas. Oke, mau lihat nih Kak Kardo. Wah, tadi menarik banget ya programnya. Nah, tapi kita langsung aja kali ya ke konsorsium yang kedua. Jadi saya akan mempersilahkan konsorsium kedua yaitu Sukla, di mana konsorsium ini fokus untuk mengoptimalisasikan pengelolaan sampah organik dan residu di Bali. Nah, kali ini akan diwakilkan oleh Kak Ranitia Nurlita atau biasa kita sapa Kalita. Jadi Kalita silakan untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih banyak Rahayu, Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman. Senang bisa bertemu secara online. Dan thank you juga Gonto Impact Foundation ya sudah memfasilitasi kami untuk bisa sharing hari ini. Jadi mungkin saya mau sedikit flashback ya teman-teman semuanya terkait bagaimana Sukla itu memberikan suatu kolaborasi seperti itu. Nah, saya mungkin sedikit flashback terkait bagaimana Sukla itu terbentuk seperti itu. Jadi Sukla Project ini hadir sejak tahun 2023 dan kita secara holistik terdiri dari konsorsium yang ada di antaranya ada Rebrix, kemudian juga ada Bali Waste Cycle dan ada Waste Hub. Jadi di sini kita saling melengkapi dan kita tidak hanya sendiri bersama Goto Impact Foundation, kemudian juga Kementerian Pariwisata, kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan juga Kabupaten dan juga BUMDes dan juga UPS dan juga masyarakat semuanya untuk bergerak seperti itu. Dan kita juga mencoba untuk merumuskan bersama apa sih sebenarnya masalah di Desa Besakih. Yang selain itu juga dari masalah kita merumuskan dan apa saja solusinya, kita mencoba mentransformasi ide apa sih sebenarnya yang cocok terhadap masyarakat di Desa Besakih itu. Dari sini Sukla Project menghasilkan 3 solusi utama. Yang pertama ada edukasi, jadi bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat Desa Besakih dan juga peziarah di Pura Besakih, di Desa Besakih itu sendiri. Kemudian solusi yang kedua, bagaimana kita melakukan pendekatan terkait rekayasa teknologi, atau kita bilangnya RDF, Reduce Derived Fuels, dan bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi terhadap pemilahan sampah, terutama sampah residu. Kemudian selanjutnya juga menciptakan produk ramah lingkungan dari plastik yang tertolak dan harapannya bisa menjadi suatu produk atau green product untuk bisnis Horeca. Jadi kalau saya flashback dari awal banget gitu ya, 1 tahun yang lalu sampai akhirnya Sukla Project berjalan alhamdulillah selama 1 tahun, kita melihat bahwa perubahannya cukup signifikan seperti itu. Karena kita melakukan pendekatan yang konvensional dan juga non-konvensional dan bagaimana kita memberikan suatu nilai ekonomi tidak hanya bagi warga lokal tapi juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan harapannya kita juga bisa menghindari ya, apalagi beberapa waktu memang adanya kabar di beberapa daerah terkait kebakaran TPA dan kita juga tidak ingin apa yang terjadi di beberapa daerah itu terjadi di Desa Besakih. Jadi selama 1 tahun berjalan gitu ya, dari 3 pendekatan solusi yang kita tawarkan, kurang lebih ada 2012 KK yang kita coba edukasi. Edukasi ini kita melakukan pendekatan edukasi door to door. Jadi kita mengajak masyarakat bagaimana melakukan pemilahan dari sumber, kita mengajak mereka untuk mengolah sampah organik,
kemudian juga sampah residu dan juga sampah daur ulang. Selain itu kita juga melakukan 5 kali sangkep. Sangkep itu semacam gathering karena di Desa Besaki ini ada kurang lebih ada 11 banjar. Jadi dari 11 banjar itu kita melakukan 5 kali pertemuan agar mereka memahami bahwa pentingnya pemilahan dari sumber. Dan selain itu juga alhamdulillah kita sudah mengelola sampah kurang lebih 16 ton yang kita kelola. Kemudian ada kurang lebih 5.300 roster yang dibuat dan kemudian dibuat sebagai bahan bangunan. Dan kita juga ada paket wisata waste trip. Jadi masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Desa Besaki dan sebagainya. Dan kita juga cukup senang gitu ya karena ada kurang lebih 18 green jobs yang terbentuk dan kita juga ada pembentukan bank sampah dan sampah yang kita kelola dari bank sampah kurang lebih 1.900 kg. Namun kalau kita berbicara terkait pengelolaan sampah itu pasti membutuhkan waktu yang panjang ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Jadi kita merumuskan ada 5 pengelolaan sampah yang memang kita harus perhatikan 5 aspek. Yang pertama aspek hukum, kemudian aspek kelembagaan, kemudian aspek pendanaan, kemudian aspek sosial budaya, dan kemudian aspek teknologi. Dari 5 pendekatan ini kita lakukan bersama dan kita uji coba di Sukla Project ini dan kita juga menemukan beberapa hal before dan after saat Sukla Project sebelum dan sesudah masuk di Desa Besaki ini. Jadi kalau kita berbicara terkait keberlanjutan ekonomi, boleh selanjutnya. Jadi pengelolaan sampah di Desa Besaki ini sebelumnya mengandalkan retribusi dari warga. Jadi warga membayar biaya retribusi, kemudian dilakukan pengangkutan sampah dan juga pengelolaan sampah di TPS 3R Palak. Dari Sukla Project hadir, kita membantu mereka untuk menerapkan model terkait ekonomi dan mendorong terciptanya green jobs melalui green product yang terbentuk, kemudian juga adanya waste trip dan juga menjadi edukator dari para tokoh-tokoh lokal. Selama kita berjalan, kita juga melihat ada beberapa tantangan terkait aspek keberlanjutan ekonomi ini. Jadi ada beberapa tantangan yang kita hadapi selama kurang lebih berjalannya waktu. Yang pertama ada green jobs, masih belum dipandang sebagai mata pencaharian gitu ya. Terutama mata pencaharian utama bagi warga Besaki ataupun di luar, sehingga model ekonomi belum bisa berjalan secara optimal. Kami sadar bahwa peluang ini masih membutuhkan proses, dan kami juga berharap nih bagaimana ide Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk meningkatkan green jobs ini agar masyarakat semakin antusias. Selain kita berbicara terkait pendekatan ekonomi, kita juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu sendiri. Kalau kita berbicara terhadap masyarakat gitu ya, sebelum Sukla hadir di Desa Besaki, masyarakat memang belum mendapatkan pendampingan dalam membangun suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif, baik dari kelembagaannya, kemudian juga teknis pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi semuanya masuk gitu ya ke TPS 3R. Dengan kami hadir, kita mencoba dengan pendekatan dan juga pendampingan. Pertama pendekatan edukasi door to door, kurang lebih ada 2012 kakak yang kita ketok pintu satu-satu. Kemudian juga pendampingan terhadap mitra pemerintah di sini, ada sangkep, dan juga bagaimana kita mengajak mereka untuk mengelola sampah rumah tangga dari rumah mereka masing-masing. Seperti itu. Walaupun kita berbicara keterlibatan masyarakat, kita juga berbicara terkait pola pikir. Kalau kita berbicara pola pikir, teman-teman semuanya, tadi juga sudah disampaikan ya dengan dari teman-teman di Toba, keterlibatan dalam aspek masyarakat ini juga merupakan salah satu tantangan yang kita hadapi dalam 1 tahun belakangan ini. Terutama kalau kita berpikir terkait perubahan pola pikir tidak cukup hanya 1 tahun pasti gitu ya. Yang misal sebelumnya mereka melakukan bakar sampah, kemudian kita ajak pelan-pelan, ayo milah sampah yuk yang organik gitu ya, dimanfaatkan menjadi kompos, kemudian yang daur ulang kita ambil, kemudian yang residu kita jadikan RDF dan juga roster. Agak ada tantangan gitu, itu pasti. Kemudian juga masyarakat sudah teredukasi, juga perlu didampingi dan diiringi penyediaan fasilitas yang optimal seperti itu. Jadi pasti ada tantangannya, baik tadi saya jelaskan terkait ekonomi dan juga masyarakatnya. Selanjutnya yang terakhir saya juga ingin sharing gitu ya terkait model intervensi. Kalau kita berbicara terkait 5 aspek pengelolaan sampah tadi,
Sebenarnya kami sangat suka banget Desa Besakih karena peraturan desa adat itu sudah ada. Nomor 3 tahun 2021 atau kita bilangnya Perarem gitu ya. Kemudian juga ada peraturan Desa Besakih nomor 4 tahun 2023 sudah ada tentang pengelolaan sampah terkait bagaimana masyarakat mengelolanya. Namun setelah kita melihat peraturan tersebut, kita merasa masih belum optimal. Selain itu juga model intervensi yang kita coba adalah sebelumnya mereka sudah ada mesin konveyor dan masih sederhana. Dengan adanya Sukla Project, kita mencoba bagaimana penerapan peraturan di Desa Besakih ini ada. Terutama di sana ada sebuah pasal yang menyebutkan adanya bank sampah. Jadi kita mencoba untuk melakukan bank sampah di kawasan tersebut. Dan alhamdulillah juga kita melakukan 4 kali sangkep dan kurang lebih ada 82 warga yang memang kita edukasi di setiap sangkep itu. Baik itu individu dan juga pelaku usaha. Selain itu juga kalau kita berbicara terkait fasilitas pengelolaan sampah yang sebelumnya menggunakan konveyor, kemudian kita coba dengan unkonvensional dari teman-teman Bali Waste Cycle dan menghasilkan RDF residu kurang lebih 5 ton dan juga multilayer kurang lebih 800 kilo dan hasilnya dimanfaatkan menjadi green product dari teman-teman Replik. Kalau kita berbicara terkait intervensi pastinya ada ya tantangannya ya. Jadi ada beberapa tantangan gitu ya yang kita dapatkan selama kurang lebih 1 tahun kemarin. Jadi kita merasa memang sudah ada peraturan, namun masih kurang urgensi. Dan di sini saya juga mengajak teman-teman semuanya bagi di daerah-daerah yang udah ada peraturan, yuk bikin urgent yuk gitu ya. Jadi kurangnya urgensi penegakan hukum secara optimal. Kemudian peraturan sudah ada, namun tidak diindahkan oleh masyarakat. Dan kemudian yang terakhir kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sendiri ini kita merasa memang perlu didampingi teman-teman semuanya. Jadi itu gambarannya sebagai bahan diskusi. Nanti kita akan breakout room. Kita juga sangat membutuhkan ide, feedback, masukan dari kakak-kakak, bapak ibu semuanya. Demikian dari tim Sukla Project. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih banyak buat Kalita yang sudah mempresentasikan proyek yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun terakhir di Pura Besakih di Bali ya. Kita lanjutkan ke presentasi terakhir perwakilan dari Todo Chama yang akan berfokus membahas mewujudkan ekowisata tangguh bencana melalui pengelolaan sampah, ketangguhan bencana, dan pertanian regeneratif. Yang kali ini akan diwakilkan oleh Kak Jeffrey Ricardo. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mohon izin, saya perkenalkan Jeffrey, salah satu mewakili dari konsorsium Golomori Todo Chama Project. Nah, ini mungkin sedikit sharing background mengenai proyek tersebut gitu ya. Jadi kalau dilihat di foto ini, sebenarnya ini Golomori ini bahkan kita tuh sebelum ada program dari Changemaker CCE dari Goto Impact Foundation sebenarnya tuh sempat bertemu 4 konsorsium. Jadi kami tuh, 3 konsorsium. Jadi teman-teman dari saya mewakili Karma Bumi, lalu ada Daver Clean Actions, dan juga ada Pole Project selaku komunitas lokal di sana. Sempat ada ide apa yang bisa kita kontribusikan di Golomori. Nah, kebetulan ternyata Blessing in the Sky ada program seperti ini, kami berterima kasih diberi kesempatan, dan akhirnya secara formal membentuklah konsorsium Todo Chama Project yang akhirnya jadi 4 konsorsium bersama Sky Volunteer. Nah, mungkin bisa ke next slide. Sebelum kita lebih detail, mungkin untuk sharing untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu kebayang dengan Golomori itu di mana dan seperti apa konteksnya dengan Labuan Bajo. Karena kita tahu Labuan Bajo itu mungkin cukup populer ya, terutama sejak ada beberapa kegiatan kenegaraan gitu yang dilaksanakan di sana yang cukup heboh. Dan ini sebenarnya Golomori itu adalah sebuah desa yang lokasinya itu hanya 25 km dan itu sebelum ada jalan itu tuh berjarak membutuhkan waktu tempuh sekitar 4 jam lewat jalur laut karena jalur darat itu jalannya kurang ideal gitu ya, kurang bagus. Nah, sejak 2022, bayangkan baru tahun 2022 ada jalan secara proper yang dibentuk dan itu menjadi akses yang memotong waktu jadi 1 jam gitu. Nah, makanya ini konteksnya semua sangat menarik karena dalam artian lokal sendiri Golomori itu adalah sebenarnya gunung Tuhan gitu ya. Nah, mempunyai nilai sejarah yang sangat kuat di masyarakatnya. Nah, ini mempunyai pondasi sendiri. Lokasinya itu sebenarnya terbilang sangat dekat dengan kawasan ekonomi khusus yang sekarang digarap oleh program termasuk dari Pak Jokowi gitu ya untuk penerapan super destinasi prioritas. Tapi yang agak menarik di sini adalah karena
justru malah desa tersebut sebagai desa penyangga atau penopang kawasan ekonomi khusus itu mempunyai program perkembangan yang tidak sesuai dengan yang terjadi dari segi pembangunan turisme yang ada di sana. Jadi ketika kami lihat potensi dan isu tersebut, kami ngerasa bahwa gimana caranya dengan Golomori ini, Project Todocama, kita bisa merubah mindset dari masyarakat lokal yang di sana hanya bisa sebelumnya sebagai pengamat gitu ya, tapi bisa menjadi pelaku dalam value change pariwisata tersebut. Jadi itu sebenarnya latar belakang yang ingin kami laksanakan sebelumnya. Mungkin kita akan next slide. Nah, ini realitanya gitu ya, dan ini mungkin sudah disampaikan banyak dari teman-teman sebelumnya ya, dari konsorsium Buat Bajo, Bali, di mana sebuah area ketika ada populasi development tidak hanya tourism ya, tapi juga dari segi economic development. Ketika itu belum diiringi dengan kesadaran masyarakat, infrastruktur yang belum ideal, dan juga faktor instrumen regulasi yang belum ideal, pasti kita sudah akan melihat bahwa ketika dengan adanya ledakan pariwisata pasti akan ada impact ke dalam timbunan sampah gitu ya. Potensi timbunan sampah ini yang sebenarnya sudah kita lihat gitu ya. Nah, kebayangkan jika dengan development sebagai penopang kawasan ekonomi khusus yang terus terjadi, itu tuh akan menjadi sebuah isu yang sangat-sangat signifikan gitu ya dengan ledakan tourism yang datang ke sana. Nah, poin terakhir yang kita lihat di sana, Golomori ini mayoritas adalah masyarakat petani kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sana ketika jadi penopang kawasan ekonomi khusus, sebenarnya itu ada potensi untuk gimana caranya sektor pertanian itu tuh mereka menjadi pelaku aktif untuk sektor tourism, di mana mereka bisa menjadi potensi untuk menyuplai kebutuhan pangan yang ada di masyarakat di area tourism tersebut kayak gitu. Nah, tapi yang fokus kami laksanakan tersebut tidak hanya untuk fokus long termnya menjadi sebuah supply dalam value chain tourism, tapi paling fundamental adalah membentuk kesadaran masyarakatnya untuk beralih ke praktek pertanian yang bisa membantu mereka terhadap mitigasi bencana gitu. Jadi area di sana berbeda dengan di Jawa gitu ya. Jadi kondisi iklim sangat menantang untuk bisa mendapatkan hasil maksimal pertanian seperti itu. Nah, selama kami menjalankan approach-nya seperti apa sih yang kami jalankan? Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi kami sebenarnya ada 4 konsorsium yang bergabung menjadi satu. Tapi kalau bisa dibagi menjadi 3 pilar utama, sebenarnya itu ada 3 pilar yang terdiri dari satu terkait dengan pengolahan sampah. Jadi ini sebenarnya dibantu oleh teman-teman Collab Project dan juga DCA. Terus kemudian teman-teman dari Karma Bumi fokusnya untuk ketahanan pangan. Dan terakhir teman-teman dari Sky Volunteer yang memang fokus spesialisasi di drone, itu untuk fokus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam ketangguhan bencana. Nah, bentuk ini yang coba kami ramu agar menjadi sebuah satu ekosistem yang bisa menopang menuju pembentukan ekonomi sirkular. Jadi dari pengolahan sampah yang dilakukan oleh teman-teman di CNG Collect Project, itu ada sampah organik yang kita collect, yang itu menjadi input untuk pembuatan kompos yang akhirnya bisa menjadi input di pertanian regeneratif gitu. Nah, pendampingan dari teman-teman Sky Volunteer untuk meningkatkan ketangguhan komunitas dalam mitigasi bencana ini menjadi sebuah elemen penting yang menopang keberhasilan dari elemen pengolahan sampah dan juga regenerative agriculture. Nah, setelah basic fundamental itu terjadi, ujungnya dari ekosistem yang kami coba bentuk sebenarnya adalah gimana caranya kami bisa menciptakan sebuah value added gitu ya, dengan menciptakan value creation gitu ya, di mana semua ini menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung dan bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat lokal. Jadi tidak hanya dampak dari segi environment, mitigasi perubahan bencana, terus kemudian penghindaran sampah gitu ya, tapi juga gimana caranya itu bisa mendapatkan revenue. Karena in the end, untuk bisa mendapatkan impact environment, kita juga harus memastikan bahwa yang kami lihat bahwa nilai ekonomi masyarakat terlibat pun itu harus di-measure itu terjadi seperti itu. Nah, mungkin bisa ke next slide. Jadi selama 1 tahun intervensi dan kolaborasi dengan masyarakat di sana dan juga dengan stakeholder lokal, baik local government, pusat, dan juga beberapa mitra di sana, saat ini sudah berhasil membentuk pengolahan sampah gitu ya. Jadi sistem yang dimaksud dengan pengolahan sampah ini adalah ada sebuah entiti lokal bekerjasama dengan teman-teman dari Collab Project yang memang itu bertanggung jawab untuk melakukan edukasi, terus kemudian juga melakukan sistem penjadwalan untuk penjemputan dan juga pengelolaan sampah di lokasi tempat pengolahan sampah yang dibentuk oleh teman-teman konsorsium. Jadi sistem ini sebenarnya tidak hanya berguna untuk penjemputan, tapi juga membentuk sebuah systematic change gitu ya di masyarakat atau di community, bahwa
sekarang tuh sudah ada sistem yang terukur gitu ya, dengan jadwal pengambilan yang terukur dan juga pengolahan yang terukur. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya nanti ada sistem perekonomian yang berputar gitu. Nah, saat ini sudah 6,6 ton sampah yang dikelola gitu ya. Dan ini menariknya adalah pengelolaan ini tidak hanya didampingi oleh teman-teman Collab Project, tapi memang benar-benar dimotori oleh lokal community. Nah, ini yang kami sadari bahwa peran dari lokal community sangat penting. Jadi ada teman-teman komunitas lokal yang akhirnya dibentuk menjadi PSG gitu ya, Peduli Sampah Golomori, yang mereka sebenarnya jadi pengurus inti untuk pengelolaan sampah tersebut gitu. Nah, ini penjemputan dilaksanakan ke masyarakat dan kemudian sampahnya dikelola untuk disalurkan ke industri daur ulang seperti itu. Untuk masyarakat yang di sektor pertanian, kita tuh juga ingin agar mereka tuh transisi ke adopsi pertanian regeneratif agriculture, di mana praktek pertanian ini sebenarnya yang lebih safe to environment, tapi juga bisa increase productivity kayak gitu. Nah, dari yang sudah kami targetkan awalnya di satu desa intervensi di desa Compang gitu ya, di dusun Compang, akhirnya berkembang karena interest dan prakteknya ini sangat bisa dilaksanakan, akhirnya menjadi 93 petani gitu ya, itu sudah lebih dari 300% incremental target KPI. Dan menariknya juga adalah dari satu dusun ini yang petani-petani yang lokal tertarik pun itu bisa akhirnya merambah ke dusun yang lain. Nah, kemudian pencapaian selanjutnya ini adalah kelompok masyarakat yang dibentuk gitu ya. Nah, ini yang paling penting kalau menurut kami, karena untuk bisa mensukseskan keberhasilan ini harus ada dimotori oleh local community yang mempunyai ownership yang sama dengan teman-teman konsorsium. Seperti itu. Makanya dari sini ada 3 kelompok utama yang kami bentuk. Peduli Sampah Golomori untuk fokus pengolahan sampah. Terus kemudian adalah Laskar Tangguh Golomori terkait dengan pengembangan ekowisata yang sesuai dengan tahan bencana. Dan kelompok wanita tani. Seperti itu. Nah, di Golomori ini peran dari kelompok wanita tani itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena dengan kondisi sosial budaya masyarakat di sana, formalisasi kelompok wanita tani ini menjadi sebuah forum wadah untuk para ibu-ibu yang notabene sebagai pelaku pertanian untuk mempunyai kesempatan menchannelkan ide inspirasi mereka untuk berkontribusi dalam pertanian seperti itu. Dan terakhir 163 pelanggan pengolahan sampah ini yang sudah terbentuk, yang dimana ada penjadwalan seperti disebutkan sebelumnya untuk pengolahan dan pengambilan sampah yang dilaksanakan seperti itu. Nah, tentunya pencapaian saat ini tidak mudah gitu ya, dan ini kami masih terus belajar, dan ada beberapa poin penting yang sebenarnya yang kami dapatkan gitu ya setelah 1 tahun belajar. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa ternyata pembelajaran yang kami berdiskusi dari stakeholder lokal dan juga komunitas lokal, bahwa perubahannya itu tidak bisa sifatnya top down atau eksternal. Jadi kami punya banyak ide gitu ya, teman-teman konsorsium, yang sebenarnya itu tidak bisa diterapkan directly ke komunitas lokal ataupun ke area intervensi. Nah, itu kenapa? Karena perlu adjustment dan diskusi, dan inilah insight yang sangat menarik yang kami dapatkan. Jadi untuk itu kami melihat bahwa untuk menciptakan value creations itu tuh harus berdasarkan apa potensi masyarakat lokal yang mereka sadari dan juga mereka willing untuk kelola seperti itu. Jadi kalau kita lihat konteksnya dalam pengolahan sampah, pertanian ataupun wisata, akhirnya setelah diskusi dan FGD beberapa kali dengan masyarakat, kami menemukan sebuah nilai untuk menciptakan value creation kayak gitu. Jadi kalau kita lihat sebelumnya untuk sampah yang mereka nggak melihat sebagai sebuah nilai ekonomi, sekarang sudah bisa melihat sebagai sebuah elemen yang bisa diperjualbelikan dan itu bisa membantu perekonomian. Pertanian yang awalnya mereka hanya sebagai pemenuhan pasar lokal, kebutuhan pribadi sendiri, sekarang mereka juga melihat bahwa mereka tuh bisa jadi pelaku aktif untuk mensuplai kebutuhan ke Horeca gitu ya, tourism yang ada di sana. Dan terakhir, desa mereka yang sangat indah sebelumnya dengan basis pertanian dan juga ada pesisir yang sebelumnya hanya sebagai notabene komunitas dan aktivitas sehari-hari, akhirnya menjadi sebuah elemen yang bisa diperjualbelikan dari segi potensi ekoturism kayak gitu. Nah, inilah value creation yang kami laksanakan. Nah, ada tantangan yang kami hadapi juga tentunya untuk memberi dalam konteks value creation. Yang kedua itu adalah si market creations atau demand creations. Nah, ini yang tentunya kami masih butuh waktu untuk bisa membutuhkan dan menjalankan hal tersebut seperti itu. Nah, poin yang terakhir sebenarnya ini ada dari teman-teman konsorsium kita, Scale Volunteer, yang memang berbasis dari teknologi drone gitu ya. Jadi dengan drone teknologi kita bisa melakukan
pemantapan bencana di lokasi intervensi gitu ya. Jadi kita melihat gimana akses untuk evakuasi dan juga melakukan capacity building. Jadi mulai dari training untuk first rescue seperti itu, terus kemudian ada juga infrastruktur untuk identifikasi potensi bencana gitu yang dilaksanakan. Nah, elemen untuk ketahanan bencana ini sangat penting. Kenapa? Karena buat bisa kita menciptakan sebuah ekosistem yang sirkular, yang sustainable dari segi financial, risk atau mitigasi untuk bencana itu sangat penting untuk dilaksanakan gitu. Makanya ini menjadi salah satu key faktor penting yang kami juga dorong dan juga kami coba bekerja sama dengan stakeholder setempat yang ada di sana. Nah, mungkin itu sekilas sharing dari teman-teman Golomori dari Todo Camak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jeffrey untuk udah menjelaskan konsorsium terakhir ya. Dan tadi lihat di kolom komentar itu udah pada pengen diskusi Rame banget, rame banget, banyak banget yang saling cerita pengalaman, diskusi, berkoneksi. betul. Tadi sampai bahkan follow-followan untuk kayak minta nomor telepon. Nah, bisa dilakukan lebih lanjut nih karena abis ini sesi breakout room yang udah ditunggu-tunggu. Yes. Jadi abis ini kita akan masuk ke sesi breakout room di mana dari pemaparan 3 perwakilan konsorsium tadi akan dibahas dan dikupas tuntas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah mencatat secara detail, nanti bisa langsung ditanyakan dan langsung bisa berdiskusi di breakout room. Karena nanti dari tim operator juga akan menyediakan 3 breakout room terpisah, baik untuk di room Bali, room Labuan Bajo, dan juga room Danau Toba. Dan nanti yang nggak kalah menariknya juga, selain ada change makers, bakal ada penanggap yang akan membantu supaya diskusinya akan lebih terarah dan supaya lebih hidup lagi nanti diskusinya. Beberapa penanggap ini datang dari berbagai institusi-institusi yang terkenal dan sangat baik ya di industrinya masing-masing. Ada perwakilan dari The Ocean Cleans Up, kemudian ada dari Second Muse Indonesia, dari Indecon, dari Danish Embassy, Instellar, dan juga Area. Wah, seperti ya teman-teman udah balik ya dari sesi diskusi Betul. tadi. Kayaknya asik banget ya Diki. Yes, Ramai yes. Tadi rame banget ya dari penanggap, kemudian dari komunitas lokal sampai ke change makers juga saling timpal menimpali ya untuk mewujudkan ekonomi sirkular yang lebih baik lagi itu di Indonesia. Betul. Oke. Nah, selanjutnya kita ada satu pemberitahuan nih, Apa Mica. pemberitahuannya? Jadi untuk teman-teman yang hadir, kita pengen kasih tahu kalau di tahun ini juga kita akan ada satu program baru bernama Community of Practice atau COP, yang mana ini adalah sebuah wadah bagi para seluruh alumni-alumni dari program dari Go to Impact Foundation seperti Catalyst Changemaker, Ecosystem, dan juga dari Generasi Gigi, di mana kita berfokus untuk memberikan wadah buat mereka untuk share learning dan juga menjajaki bentuk-bentuk kolaborasi baru sehingga bisa menciptakan dampak yang lebih besar lagi nih untuk Indonesia ke depannya. Banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di sana, misalnya kayak capacity building dan juga shared learning dan menjajaki kolaborasi-kolaborasi yang sebelumnya tidak ada gitu ya. Jadi biar mereka bisa membentuk suatu kekuatan yang lebih besar agar nantinya gerakan ini juga bisa lebih mantap lagi ke depannya. Oke, memang kita strong banget di kolaborasi ya. Jadi Betul. kita akan selalu cari cara gimana sih biar bisa terus upgrade our impact gitu lah. Yes. Oke, kita mau nanya satu orang aja gitu Boleh, kan? boleh. Mau gimana sih kesan pesannya? Mungkin kita panggil siapa nih ya? Kita panggil lanjut. Oke. Kita Mungkin ada cari- teman-teman yang mau ngasih verbal feedback. Mungkin sepatah dua kata atau kalimat gitu. Iya. Mungkin dari ini ya, Ibu Debbie Angelia. Mungkin bisa dikasih feedback ataupun pesan dan kesan selama di breakout room tadi untuk Ibu Debbie Angelia. Terima kasih Mas Diki dan Mbak Nisa. Tadi aku kenalin aku Debbie, aku dari Kota Kami, konsorsium Ham. Tadi di breakout room-nya itu seru, interaktif juga gitu kan, pada responsif juga, banyak tanggapan-tanggapan juga dari penanggap yang bisa di take note gitu kan untuk kedepannya bisa untuk ngebantu lagi si desa Rerokohannya untuk kedepannya gimana. Banyak hal-hal positif lah dari breakout room tadi yang bisa diambil gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wah,
Bermanfaat banget ya. Semoga juga rasa manfaat ini nggak cuma dirasain sama Bu Dewi, tapi kita semua sebagai partisipan di acara hari ini. Betul. Nah, kalau misalnya aku sendiri ya, Diki bisa refleksiin kalau misalnya emang JIF kita menggandeng para teman-teman change makers dalam konsorsium-konsorsium ini, kita selalu mencari cara gimana caranya untuk mengatasi permasalahan sampah secara efektif dan juga melalui praktek ekonomi sirkular tersebut. Yes, betul Hmm. banget Mica. Dan mungkin refleksi juga tadi dari breakout room bahwa sebenarnya masih banyak blind spot ya gitu, tantangan, kemudian hambatan yang dirasakan oleh para change makers dan semua pemangku kepentingan di dunia persampahan ataupun di isu-isu yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya semangat kolaborasi, semoga ini bisa merekatkan Iya. untuk membuat gerakan yang lebih kuat lagi mengatasi isu-isu yang ada di Indonesia. Hmm. Dan kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat di sisi 2.0 gitu ya, dari change makers, kemudian dari pemerintah, private, dan semua orang yang terlibat di 3 proyek ini di Bali, Danau Toba, dan Labuan Bajo sehingga bisa sukses terselesaikan setelah 1 tahun proyek Iya. implementasi ini berjalan. Semoga kedepannya ini bisa menjadi batu loncatan dan juga learning yang baik ya untuk semua orang setelah mengikuti project closing ini, di mana learning dan insight-nya bisa diterapkan dan Betul. diimplementasikan ke project-project dan juga inisiatif-inisiatif yang ada di seluruh Indonesia Iya, tentunya. semoga teman-teman balik dari acara ini lebih terinspirasi, dapat ide-ide baik, dan dapat banyak pelajaran untuk mungkin teman-teman yang sedang melakukan inovasinya sendiri atau akan membuat gitu ya, malah Betul. terinspirasi dengan acara ini Yes. gitu. Ya, mungkin kita udah sampai di penghujung acara, teman-teman. Dan tidak terasa ya, sudah kurang lebih 2 jam membersamai teman-teman di project closing kali ini. Senang juga akhirnya kita network bersama secara langsung. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung Semoga ya. untuk kolaborasi-kolaborasi lainnya. Betul. Akhir kata, saya Diki Wahyudi dan rekan saya Mica Florence. pamit undur diri dan kami mohon maaf mewakili Goto Impact Foundation jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Berani untuk bebas dari cara penyelesaian masalah lama. Tingkatkan wawasanmu, perluas dampakmu. Selamat sore. Selamat sore semua.